Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Darsini dari tingkat 3B Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Tak berbeda dengan video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan asas-asas umum toksikologi. Nah, apa sih asas-asas umum toksikologi? Jadi, asas-asas umum toksikologi adalah ilmu tentang aksi berbahaya zat kimia atau jaringan biologi. Nah, definisi ini mengandung makna bahwa di dalam tubuh, dalam kondisi tertentu, zat kimia dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh, sehingga mengakibatkan timbulnya efek berbahaya atau toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi, mekanisme, wujud, dan sifat efek toksik suatu zat kimia merupakan dasar atau asas utama untuk belajar dan memahami toksikologi. Menurut Loomis tahun 1978, kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemejanan atau kondisi paparan zat kimia dan kondisi makhluk hidup. Selanjutnya ada mekanisme efek toksik. Itu dibagi menjadi dua. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Selanjutnya, mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta resiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Nah, selanjutnya ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Selanjutnya ada sifat efek toksik. Nah, terdapat dua jenis sifat efek toksik yang beracun, yakni terbalikan atau tak terbalikan. Nah, ciri khasnya itu sebagai berikut ya. Bila kadar racun yang ada di dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Dan ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Nah, berikutnya kita akan membahas efek paparan kronik pestisida organofosfat terhadap sistem saraf pusat yang diambil dari jurnal Wahidatur Rohmah, Ulima Masaya Gaisaini, dan Diana Mayasari. Nah, di jurnal kali ini kita akan membahas apa itu pestisida, apa itu organofosfat, dan hubungannya dengan sistem saraf pusat. Apa itu pestisida? Jadi, pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain di lingkungan kita. Nah, berdasarkan jenis hama yang akan diberantas, pestisida digolongkan menjadi insektisida, herbisida, nematisida, fungisida, dan rodentisida. Penggolongan pestisida berdasarkan hama sasaran dapat terbagi menjadi insektisida, mitisida, fungisida, bakterisida, rodentisida, nematisida, akresida, dan herbisida. Nah, pestisida sangat berguna bagi petani, namun di pihak lain tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif berupa timbulnya keracunan pestisida pada gangguan langsung maupun orang lain yang terkena dampak secara tidak langsung. Insektisida yang banyak digunakan di bidang pertanian adalah golongan organofosfat yang dinilai lebih efektif dan mudah terurai di alam.
Nah, hal ini tersebut juga yang telah mendorong penggunaan organofosfat secara berlebihan. Prevalensi keracunan organofosfat di dunia mencapai 1 juta kasus per tahunnya. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO, tahun 2008 menyebutkan bahwa terjadi 346.000 kasus kematian akibat keracunan organofosfat. Dan 66% diantaranya terjadi di negara berkembang. Nah, menurut data Sentra Informasi Keracunan Nasional atau Sikernas, pada tahun 2014 terdapat 710 kasus paparan organofosfat di berbagai wilayah Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi, pejanan organofosfat cenderung lebih banyak terjadi di negara berkembang karena 3 faktor utama, yaitu iklim, penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat, dan kurangnya pelatihan kemerdekaan kerja. Maksudnya kurangnya pelatihan keamanan kerja. Maaf ya guys kalau typo. Nah, selanjutnya ada pengertian dari organofosfat. Nah, jadi organofosfat itu sendiri adalah salah satu insektisida yang terdiri dari ester asam fosfat atau asam tiofosfat yang mempunyai efek menghambat penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat enzim asetilkolinesterase. Nah, jadi seberapa bahaya sih organofosfat? Berbahaya banget ya teman-teman. Dampak dari penggunaan organofosfat dapat menyebabkan toksisitas pada manusia, yaitu gangguan kognitif. Di antaranya seperti gangguan memori, gangguan psikiatri seperti kecemasan, depresi, gejala psikotik, dan kelelahan kronis. Selanjutnya ada konsentrasi dan proses belajarnya itu ganggu ya teman-teman. Terus gangguan neurologi seperti neuropati perifer dan difusi otonom. Selanjutnya terganggu juga di gejala ekstrapiramidal. Nah, selanjutnya ada mekanisme Kopin. Nah, mekanismenya itu yaitu menghambat kerja enzim asetilkolinesterase sehingga terjadi penumpukan asetilkolin yang akan mengaktifasi reseptor glutamat subtype MNDA yang dapat mengganggu homeostasis sel. Nah, gangguan homeostasis tersebut memicu produksi radikal bebas dan neurodegenerasi yang akan berpengaruh terhadap aliran oksigen di otak, terutama bagian hipokampus dan korteks pada substansi nigra. Nah, kondisi ini mengakibatkan apoptosis sel yang akan mengaktifkan proteksi imun oleh mikroglia dan astrosit. Meningkatnya respon astrosit ke lokasi kerusakan otak dapat meningkatkan ekspresi GAVAP serum. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah individu yang terpapar organofosfat dalam jangka waktu lama akan mengalami gangguan neurologis jangka panjang seperti gangguan kognitif, psikiatri, dan neurologi. Nah, gangguan tersebut disebabkan oleh adanya inhibisi asetilkolinesterase, inflamasi sel neuron, dan gangguan transport aksonal. Jadi kerusakan otak yang diakibatkan oleh paparan kronik organofosfat dapat diukur dengan GVAP serum. Jadi begitu teman-teman materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.